Nah, sudah terlihat ya? Iya, Bu. Suara saya jelas ya? Atau putus-putus barangkali? Jelas, tapi ada beberapa yang tiba-tiba hilang gitu, Bu. Oh gitu ya. Coba. Oke. Ya, semoga saja nanti ke depannya bisa jelas, karena ini saya juga pakai internet tethering dari HP gitu ya. Kebetulan saya WFH di rumah, jadi internetnya agak terbatas daripada WiFi di kampus, seperti itu. Mungkin saya lanjutkan kembali saja untuk materi hari ini tentang toksikologi logam berat. Nah, seperti saya katakan tadi ya, bahwa logam berat itu pada dasarnya itu banyak gitu ya, golongannya banyak, kemudian jenis-jenisnya banyak, dan pengertiannya sendiri kalau kita tinjau dari istilah kimia, logam berat itu yang memiliki pengertian dia memiliki berat ataupun densitas ya, densitas itu sama dengan berat sekitar 5 sampai 22 gram per cm pangkat 3 gitu. Nah, kalau logam ringan itu yang memiliki densitas kurang dari 5, antara 0,8 sampai 5 gram cm pangkat 3 kayak gitu. Nah, itu adalah kenapa kok suatu logam itu dikatakan logam berat atau logam ringan. Nah, kalau di gambar yang bawah itu kan gambar struktur periodik. Nah, logam berat itu dikatakan digolongkan pada atom nomor 22. Jadi nanti ini bisa dilihat atom nomor 22 sampai nomor 92. Jadi memang cukup banyak, sekitar ada 70-an lebih ya, sekitar ada 70-an atom yang memiliki ciri ataupun golongan sebagai logam berat. Nah, beberapa di antaranya dari logam berat tersebut memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Nah, seperti arsen, kemudian timbal, merkuri, kadmium, kuper, dan juga krom. Nah, itu adalah 6 jenis logam berat yang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Gitu. Di mana toksisitas tersebut pastinya juga akan sangat berbahaya apabila terkena ataupun terpapar oleh orang yang kontak ya, oleh orang yang kontak dengan logam-logam berat tersebut. Gitu. Nah, tetapi di samping itu banyak sekali contoh logam berat yang juga memiliki beberapa sifat toksisitas, tapi mungkin tidak setinggi tersebut. Nah, hal pertama yang akan kita bahas di logam berat di sini adalah arsen ya, karena fokus kita di sini adalah arsen dengan timbal. Nah, arsen ini kenapa kok dia dikatakan istilahnya sebagai racun yang paling membunuh gitu ya? Sebenarnya bukan paling membunuh gitu, tetapi saking banyaknya kasus keracunan arsen pada tahun tertentu ya, itu jadi merupakan suatu hal yang wajib diwaspadai oleh Badan Kesehatan Dunia, oleh WHO. Nah, di sini ada beberapa laporan penelitian yang melaporkan kasus pertama yang terjadi. Itu menurut penelitiannya Ratnike tahun 2003, itu terjadi di Bangladesh dan juga di daerah Benggala Barat di India gitu. Nah, di mana dia menyampaikan bahwa di sekitar 4 distrik di Bangladesh dan juga 9 distrik di dekatnya itu banyak korban jiwa yang terpapar oleh arsen, di mana kadar arsen yang terdapat dalam air pada negara India tersebut itu lebih tinggi dari kadar yang ditentukan oleh WHO, yaitu 5 mikrogram per liter. Seperti itu. Nah, selain itu, arsen tersebut setelah dilakukan penelitian, ternyata dia mencemari air tanahnya mereka ya, mencemari aquifernya, dan beberapa daerah di sana itu kadar arsennya itu hingga 3.400 mikrogram per liter. Jadi sangat tinggi sekali. Padahal WHO itu menetapkan kadar arsen maksimal pada air minum itu hanya sekitar 50 mikrogram per liter. Tetapi di daerah Benggala Barat di India itu mencapai 3.400. Jadi sangat-sangat tinggi sekali gitu. Itu adalah kasus yang sangat
istilahnya yang sangat itu ya, yang sangat tren sekali pada zamannya, sampai WHO sendiri turun tangan, dan juga banyak sekali korban dan gejala-gejala ataupun efek-efek yang dapat dilihat bagi orang yang keracunan arsen. Nah, tetapi tidak hanya itu saja, pada penelitian-penelitian selanjutnya tahun 2002, 2006, dan juga 2007, ternyata tidak hanya di daerah India saja yang memiliki kasus keracunan arsen, tetapi hampir di seluruh dunia, gitu ya. Nah, ini kalau pada gambar ini diperlihatkan pada gambar yang warna merah ya, yang warna merah ini kalau kita lihat, nah ini di daerah Amerika Serikat itu hampir semuanya daerah pernah terpapar arsen. Kemudian di daerah Amerika Selatan, Afrika, kemudian di daerah Asia, sebagian besar adalah di daerah Asia, mulai dari India, kemudian Cina, dan juga beberapa Asia Tenggara. Indonesia sepertinya tidak pernah sampai tercatat di lembaga WHO. Kemudian di benua Australia juga pernah gitu, dan beberapa daerah di Eropa seperti itu. Nah, itu berdasarkan laporan-laporan penelitian menyebutkan bahwa hampir di seluruh dunia itu arsen merupakan istilahnya merupakan racun yang sangat terkenal gitu ya. Karena memang pada dasarnya dia itu ada di perairan tanah, di dalam tanah gitu. Nah, untuk jenis-jenis arsen sendiri yang dapat meracuni, yang dapat bersifat toksik ya dan meracuni manusia, itu memang jenisnya bermacam-macam. Ada yang sifatnya sebagai organik ataupun sifatnya sebagai anorganik gitu. Tetapi paling banyak yang sering meracuni, yang sering ditemukan gitu ya, itu dalam bentuk arsenat dan juga arsenit. Asam arsenat atau asam arsenit gitu, dengan memiliki sifat seperti ini. Nah, dia ini asam arsenat dan juga asam arsenit memang memiliki beberapa sifat yang sedikit berbeda ya, seperti higroskopis, kemudian sifatnya adalah korosif. Nah, tetapi keduanya ini dia dapat larut di dalam air. Jadi dapat ditemukan di dalam air, kemudian karena sifatnya dia polar, kemudian dan juga dia larut seperti itu. Nah, itu adalah dua jenis yang meracuni perairan ya, meracuni perairan ataupun air tanah kita gitu. Tetapi ada juga yang dapat meracuni udara, seperti arsen trioksida. Jadi arsen trioksida ini dia lebih ke gas, banyak sekali mencemari udara, terutama pada hasil-hasil industri. Jadi bukan alami ada di alam gitu ya, tetapi arsen trioksida ini lebih ke hasil limbah ataupun hasil industri yang dihasilkan dari proses pembakaran mineral yang mencemari lingkungan. Nah, jadi orang ataupun masyarakat pastinya ada di dekat pabrik-pabrik pertambangan seperti itu juga rawan sebenarnya terpapar oleh logam-logam berat yang berbahaya. Nah, selain itu ada dalam bentuk arsin, kemudian kadmium arsenida, gallium arsenida, dan juga timbal biarsenat. Jenisnya bermacam-macam seperti itu. Nah, untuk nilai nilai ambang batas dari arsen pada air minum itu menurut WHO adalah 10 ppb atau 10 mikrogram per liter seperti itu. Katakan 50 mikrogram per liter itu adalah batas maksimalnya pada tahun itu. Tetapi WHO terus memperbarui ya, karena semakin modern zaman, maka teknologi penyaringan air itu kan pasti semakin canggih ya. Oleh karena itu kadar arsen dalam air itu menurut WHO harus lebih dikurangi lagi daripada 50 itu tadi, yaitu 10 ppb ini tadi yang masih berlaku hingga sampai sekarang kayak gitu. Nah, pada gambar di atas itu adalah seperti siklus gitu ya, siklus yang terjadi ataupun siklus paparan kenapa kok biasanya manusia itu bisa terkena arsen, karena memang sumbernya itu seperti siklus dan terkait kemana-mana. Bisa jadi berasal dari industri, kemudian yang mencemari lingkungan, kemudian udara tersebut
terkena tumbuhan dan lain-lain. Kemudian tumbuhan tersebut dikonsumsi oleh hewan, hewan dikonsumsi oleh manusia. Jadi seperti siklus seperti itu. Nah selain itu timbal biarsenat dan juga gallium arsenida ini juga banyak sekali tercampur ataupun terdapat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Terutama timbal biarsenat ini beberapa ada yang masih menggunakan sebagai campuran dari insektisida, sebagai campuran dari pestisida yang digunakan. Kemudian apabila orang yang menggunakan insektisida jenis tersebut, pastikan juga rawan terpapar. Nah itu bisa jadi toksik juga ya ke manusia. Kemudian kalau gallium arsenida itu sifatnya sebagai bahan baku ya, bahan baku dari material semikonduktor. Jadi pada bagian listrik-listrik tertentu itu masih digunakan. Nah, di sini dikatakan bahwa terjadinya keracunan pada arsen itu efek yang terjadi itu seperti hiperkeratosis, kemudian perubahan pigmen, gangguan sistem saraf, dan juga sistem sirkulasi. Nah, ciri khasnya orang yang keracunan arsen itu memang terdapat hiperkeratosis. Jadi seperti kulitnya itu membesar, mengapal, kemudian hiperpigmentasi, warnanya hitam-hitam gitu ya, karena pigmennya itu bertambah. Nah, ini overview saja, jadi overview dari arsen pada drinking water, jadi pada air minum kita gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa arsen itu sumbernya itu memang di alam sangat banyak. Jadi arsen itu dapat masuk ataupun mencemari air itu terjadi karena yang pertama terdapatnya proses pertambangan. Jadi proses pertambangan seperti di daerah-daerah pertambangan itu kita tidak tahu tambang tersebut apakah ada mineral-mineral tertentu yang mengandung logam berat, seperti contohnya adalah arsen. Nah, karena kita tahu proses pertambangan itu kan proses penggalian mineral di kedalaman tertentu. Nah, itu juga yang dapat mencemari air tanah kita. Kemudian aktivitas dari gunung berapi gitu ya, yang menghantarkan mineral-mineral tertentu yang kita kadang ya juga tidak tahu ya, apakah ada senyawa-senyawa yang berbahaya seperti itu. Kemudian kebakaran hutan itu juga mempengaruhi adanya senyawa sisa seperti arsen. Nah, sumber arsen yang ada di dalam air minum itu biasanya berasal dari sumur-sumur ya, terutama bagi orang yang sumber airnya itu berdasarkan dari sumur. Kita mengambil dari sumur, di mana sumur tersebut pastikan ada di kedalaman tertentu, di mana di kedalaman tertentu pada tanah juga terdapat batu-batuan tertentu yang ada di situ. Kemudian kita tidak tahu ternyata di situ ada kandungan arsen ya. Karena kalau di sumur itu kan kita langsung mengambil air tanpa ada proses filterisasi dan lain-lain. Nah, seharusnya kan harus difilter dulu, diproduksi seperti pada air-air yang sudah masuk di industri gitu ya, industri seperti PDAM dan lain-lain. Nah, ketika air arsen yang mengandung arsen tersebut mengkontaminasi air tanah, otomatis pasti akan diserap ya, diserap oleh tumbuhan-tumbuhan ataupun oleh persawahan, di mana kita sebagai orang Asia itu kan lebih cenderung makan nasi gitu ya, makan nasi yang berasal dari beras gitu. Nah itu bisa terserap di situ, terabsorpsi pada tanaman padi, kemudian padi dikonsumsi oleh manusia, akhirnya manusianya keracunan kayak gitu. Nah itu jalannya ataupun siklusnya itu berawal dari situ. Nah ini kalau berdasarkan number, arsenic by number itu berdasarkan dari WHO tadi ditentukan bahwa kadar arsen itu adalah 10 ppb. Kalau kita perumpamakan berapa banyak sih 10 ppb itu? 10 ppb itu adalah sangat kecil sekali, sangat sedikit gitu ya. Seperti kalau kita meneteskan sekitar mungkin 1-3 tetes ke dalam kolam renang yang ukurannya untuk olimpiade gitu ya, untuk lomba olimpiade. Jadi kan memang sangat sedikit sekali. Karena memang pada dasarnya arsenik itu
toksisitasnya sangat tinggi. Jadi dengan kadar yang sedikit itu cukup meracuni orang gitu ya. Ya, istilahnya lebih dari 10 ppb. Nah, di sini dikatakan berdasarkan data terbaru dari WHO, sekitar 130 juta orang di seluruh dunia itu pernah terpapar oleh arsen dengan konsentrasi lebih dari 10 ppb. Nah, 50 juta diantaranya itu adalah terekspos ataupun terpapar dengan arsen dengan konsentrasi arsennya itu lebih dari 50 ppb kayak gitu. Nah, mungkin batas maksimal 10 ppb itu masih aman. Tetapi kalau sudah lebih dari itu, bahkan lebih dari 50 ppb itu yang sampai bisa menimbulkan efek pada manusia tersebut. Gitu. Di mana 1 dari 100 itu orang setiap harinya terpapar ataupun minum air dengan konsentrasi arsennya itu sebesar lebih dari 50 ppb, sehingga menyebabkan kanker, kemudian penyakit-penyakit tertentu. Dan juga di sini dikatakan sekitar 90% kebanyakan yang terpapar adalah orang yang tinggal di Asia. Kenapa kok di Asia? Karena memang data menyebutkan Asia itu lebih banyak masyarakat ataupun negara, masih banyak negara-negara yang berkembang, bukan negara yang maju ya. Masih banyak negara yang berkembang, kemudian kasus malnutrisi itu juga beberapa masih ada, dan juga kita sebagai orang Asia cenderung makan nasi gitu ya. Nah, itu proses keracunannya kebanyakan dari tumbuhan seperti itu. Dan juga beberapa negara berkembang itu proses filterisasi air itu masih kurang, masih belum canggih gitu ya, sehingga proses terpaparnya itu jauh lebih tinggi kayak gitu. Nah, sumber-sumber dari arsen itu memang banyak ya, secara alam maupun secara industri, di mana proses masuknya arsen ke dalam tubuh itu ya melalui 3 cara seperti oral, inhalasi, dan juga absorpsi. Karena arsenik ini dia sifatnya adalah sitotoksik. Dia dapat meracuni sel tubuh manusia pada protoplasma. Nah, ini kalau dalam bentuk mineral yang ada di alam itu dalam bentuk asenopirit, nikolit, oprimen, dan juga enargit. Kemudian dia juga berasal dari kerak bumi, normalnya ya, alamnya. Kemudian proses peleburan biji besi, proses pertambangan. Kemudian dalam bentuk asenopirit dan juga oprimen itu dia banyak ditemukan di dalam tanah. Seperti itu. Nah, kemudian mekanisme dari toksisitas arsen. Jadi kalau kita tinjau dari segi metabolismenya, bagaimana arsen tersebut bisa terikat di dalam tubuh, otomatis biasanya masuknya adalah per oral ya kebanyakan, karena arsen itu mencemari air minum pada kasus-kasus yang ada di dunia gitu. Nah, arsen masuk per oral, kemudian diserap oleh lambung, kemudian disebarkan ke peredaran darah. Nah, di dalam peredaran darah dia dapat mengikat gugus SH, di mana gugus SH ini ada di dalam suatu protein. Enzim piruvat dehidrogenase ini dia berfungsi untuk proses oksidasi. Kemudian pada proses metabolismenya itu digunakan untuk sebelum dia masuk ke siklus Krebs. Jadi arsen akan mengganggu enzim tersebut. Kemudian arsen itu juga dapat membentuk kelat ya. Kelat ini maksudnya adalah seperti ikatan kompleks dengan gugus SH. Kemudian akan membentuk dihidrofil arsenat. Nah, di mana proses pembentukan ikatan kompleks tersebut dia akan menghambat proses reoksidasi di dalam tubuh. Dan juga akan bereaksi dengan gliseraldehid dehidrogenase, di mana enzim gliseraldehid dehidrogenase ini fungsinya adalah untuk pada tahap 2 glikolisis, sehingga untuk pembentukan ATP ataupun energi yang diperlukan oleh tubuh. Jika arsen ini berikatan ataupun mengganggu aktivitas dari gliseraldehid dehidrogenase,
maka bisa jadi ATP ini tidak dapat diproduksi ataupun diganggu gitu ya aktivitas pembentukan ATP-nya. Nah, selain itu arsen juga dapat mengikat senyawa sulfhidril ikatan SH, ASSH. Nah, oleh karena itu, karena arsen ini dapat mengikat protein yang terikat pada gugus SH, maka identifikasi dari arsen ini dia dapat ditemukan pada jaringan-jaringan protein seperti rambut, kuku, dan juga tulang. Nah, dia akan terikat dengan sangat lama di situ bagi orang yang pernah terpapar arsen, gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah berdasarkan tinjauan dari toksikodinamik dan juga toksikokinetiknya dari arsen, di mana arsen ini mengalami biometilisasi di hati, di organ hati mengalami biometilisasi, dia akan membentuk metabolit dari yaitu asam monometil arsenik dan juga asam dimetil arsenik. Di mana kedua senyawa tersebut itu dia sifatnya bukan tidak beracun ya, tetapi toksisitasnya berkurang. Jadi dia kurang beracun, tapi bukan berarti dia tidak berbahaya. Itu. Jadi arsen di dalam tubuh memang proses metabolismenya dia akan dirubah menjadi senyawa yang less toxic ya, yang kurang beracun seperti itu. Di mana asam monometil arsenik ini dia sebagian besar akan diekskresikan melalui urin. Sekitar 50%-nya ya, 50% dia akan diekskresikan melalui urin dalam kurun waktu sekitar 3-5 hari dari orang tersebut terpapar kayak gitu. Nah, pada orang yang keracunan akut, berdasarkan studi spektrofotometri serapan atom eksotermal, orang yang keracunan akut itu konsentrasi arsen paling tinggi dapat ditemukan di ginjal dan juga hati. Ya karena yang pertama hati ini tempat proses biometilisasi tadi, merubah arsen menjadi asam monometil arsenik dan asam dimetil arsenik. Nah, kemudian juga terdapat dalam ginjal, di mana ginjal proses ekskresi dari senyawa asam dimetil arsenik, metabolit dari arsen, itu pasti akan terdeteksi juga. Nah, untuk konsumsi arsen secara kronis ya, berarti secara kronis ini kan secara berulang-ulang, secara menaun, itu dia dapat terakumulasi di organ hati, ginjal, jantung, paru-paru, dan beberapa memiliki jumlah yang sangat kecil pada bagian otot, sistem saraf, pencernaan, dan juga limfa. Nah, seperti itu. Nah, ini sedangkan ini adalah itunya ya, efeknya racunan kronik dari arsen yang meracun manusia. Di sini kalau kita lihat pada gambar contoh dari orang yang terpapar arsen yang memiliki efek hiperkeratosis dan juga hiperpigmentasi. Jadi tangannya itu membesar karena proses keratosis itu tadi, membekak, terus kemudian seperti menebal, kulitnya itu menebal gitu ya, dan juga pigmennya bertambah, seperti ada bercak-bercak pigmen. Nah, kemudian efek-efek yang lainnya di sini telah disebutkan banyak sekali ataupun gejala dan juga penyakit yang ditimbulkan oleh orang yang keracunan arsen, mulai dari penyakit yang dari keracunan secara kronis maupun secara akut. Jadi sangat mempengaruhi sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pada keracunan akut dan juga kronis, itu pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan apabila terjadi anemia seperti leukopenia dan juga hiperbilirubinemia, itu dapat dilakukan pemeriksaan darahnya, blood test-nya. Kemudian kalau pada orang yang keracunan secara akut maupun kronis terjadi gejala-gejala seperti proteinuria, ya berarti dites urin testnya. Kemudian apabila mengganggu ritme jantung, ya berarti dilakukan pemeriksaan
jantungnya. Jadi pemeriksaan tersebut sesuai dengan gejala yang dialami oleh si pasien ataupun oleh orang yang terpapar, dia gejalanya ada di mana. Kalau orang tersebut memiliki gejala ataupun ada rasa yang tidak normal pada gangguan jantung, pada jantungnya dia, maka ya dapat dilakukan pemeriksaan jantung seperti itu. Di samping itu, pasti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan dugaan keracunan pada arsen. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan senyawa arsennya sendiri ya, pemeriksaan senyawa arsennya sendiri yang ada di dalam sampel biologis, metode yang dapat digunakan itu ada 3 di sini disebutkan. Nah, yang sering digunakan itu adalah metode SSA atau spektrofotometri serapan atom. Nah, di mana pada metode ini sampel itu dipanaskan dalam nyala api dengan suhu yang sangat tinggi sampai dia mengalami atomisasi. Oleh karena itu namanya tadi kan serapan atom ya. Sampel dipanaskan sampai tahap atomisasi. Nah, setelah mengalami proses atomisasi, baru dia akan dideteksi oleh detektor. Apakah sampel tersebut memiliki arsen atau tidak. Seperti itu. Kemudian ada yang melakukan NAA, aktivasi analisis neutron. Kemudian teknik kromatografi. Nah, teknik kromatografi yang sering digunakan adalah PLC, yang kemudian ditandem ataupun dikombinasikan dengan HGAFS. Nah, tetapi metode konvensionalnya juga ada seperti metode kolorimetri dengan menggunakan titrasi sederhana, yaitu permanganometri itu menggunakan larutan standar KMN4. Jadi titrasi permanganometri ini kita sudah pernah melakukan di kimia amami ya. Nah, di situ bisa digunakan untuk mendeteksi adanya arsen di dalam sampel. Atau bisa menggunakan test kit. Test kit memang sudah tersedia untuk pemeriksaan arsen. Nah, tetapi biasanya test kit ini digunakan sebagai pemeriksaan pendahuluan sebelum melakukan uji konfirmasi. Nah, uji konfirmasi yang sering digunakan itu adalah AAS dan juga ICP-MS. Nah, terutama pada sampel spesimen ya, itu lebih seringnya dengan menggunakan ICP-MS dengan prinsip yang sama seperti AAS atau spektrofotometri serapan atom. Nah, otomatis sampel harus dideteksi terlebih dahulu dengan senyawa asam kuat, kemudian dicek panjang gelombangnya, dan juga menggunakan larutan pereduksi. Nah, untuk sampel biologis itu ditentukan dalam bentuk kadar total arsenik, DMA, dan juga MMA. Nah, sedangkan ini saya ambil dari beberapa literatur ya, banyak sekali literatur yang telah menyebutkan cara analisis arsen dari sampel biologis. Berbagai macam jenis spesimen ya, mulai dari darah, kemudian rambut, serum, urin, kemudian jaringan lunak dan juga kuku gitu. Dan juga ini beberapa metode preparasinya, kemudian analisisnya, metode analisis ini menggunakan HGAAS, ada yang menggunakan NAA, ada yang menggunakan kolorimetri. Jadi bermacam-macam metode yang digunakan. Kemudian jumlah sampel deteksi limitnya dan juga persen recovery-nya. Nah, nanti mungkin bila ada yang tertarik penelitian KTI toksikologi, ini bisa dijadikan literatur ya, literatur kita untuk metode pemeriksaan dari keracunan arsen. Oke, saya lanjutkan ke timbal ya, ke timbal sebagai senyawa yang toksik. Jadi timbal ini dia lebih banyak terakumulasi di manusia maupun di hewan karena adanya kegiatan dari manusia tersebut dibandingkan proses alam yang ada di lingkungan kita. Nah, PB atau timbal ini dia merupakan logam berat yang sifatnya sebagai neurotoksin. Jadi dia sangat mempengaruhi sistem saraf pusat kita.
dia target atau efek toksiknya ada di situ. Kayak gitu. Nah, PB ini lebih banyak ditemukan di lingkungan dalam bentuk pencemaran gas yang kemudian terakumulasi ke berbagai sumber seperti pada tanaman, pada tanah, kemudian langsung kepada manusia itu sendiri. Nah, ini disebutkan pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius, timbal itu dapat menguap ke udara membentuk timbal oksida, di mana timbal oksida ini yang dikeluarkan oleh bahan bakar kendaraan bermotor ya, di mana kendaraan bermotor itu memang sebagian besar, hampir 90% itu akan mengeluarkan timbal oksida karena memang bahan bakar ataupun bahan bakunya dari bahan bakar tersebut masih terdapat timbal. Oleh karena itu memang selalu kan banyak yang ngomong kalau polusi udara pada kendaraan bermotor itu kan berbahaya. Nah, berbahayanya itu di sini karena terdapat logam berat yang dapat mencemari udara kita dalam bentuk timbal oksida. Nah, selain itu, debu PB itu dapat mengkontaminasi tanah pertanian dan juga hasil panen ya, karena memang terdapatnya akumulasi yang ada di udara, kemudian menempel pada tumbuhan ataupun tanaman-tanaman hasil pertanian. Nah, sumber dari timbal itu di sini disebutkan ada banyak sekali ya, ada udara, sayuran, air, tanah, bahan pangan, dan juga perhiasan. Di mana itu maksudnya adalah ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebanyak 85% itu berasal dari sisa gas buang yang ada di bahan bakar. Karena bahan bakar kita, terutama yang ada di Indonesia ini, itu memang masih belum bebas dari timbal. Bahan bakunya memang masih mengambil timbal, sebagian besar dari bahan baku tersebut masih ada timbalnya. Nah, kemudian dia akan dilepaskan melalui proses pembakaran kendaraan bermotor dan mencemari udara kita seperti itu. Nah, kalau di sayuran ataupun di tanaman gitu ya, di tanaman, sayuran ataupun di hasil panen itu terjadi berdasarkan pada penelitian Hikmah tahun 2004 itu tanaman yang dekat dengan jalan raya, di situ di penelitian ini tanaman teh yang diambil dari lokasi dekat jalan raya, padat lalu lintas, itu nilai timbal yang ada di tanaman tersebut itu melebihi ambang batas. Jadi sangat tinggi gitu ya. Karena ya ada akumulasi yang terjadi dari tanaman tersebut. Nah, sedangkan pada air itu lebih banyak biasanya berasal dari industri pembuangan limbah dari aki mobil, karena aki mobil komponennya juga terdapat timbal dalam bentuk PbO2. Nah, WHO sendiri itu menetapkan batas Pb di dalam air sebesar 0,1 mg per liter. Nah, ini batas maksimalnya yang ditentukan. Nah, kalau di dalam tanah itu berasal dari emisi kendaraan bermotor, di mana kandungan BB dalam tanah itu bervariasi, karena ya juga berdasarkan dari kepadatan lalu lintas ya, yang ada di jalan raya tersebut, kemudian kondisi transportasinya bagaimana. Jadi selain dapat mencemari udara, sebenarnya memang bahayanya di situ ya, dapat mencemari udara, kemudian dapat terakumulasi di tanaman ataupun sayuran hasil panen yang lokasinya dekat dengan jalan raya, dan juga dia juga dapat terakumulasi menyerap ke dalam tanah seperti itu, hasil dari buangan dari kendaraan bermotor. Kan bahwa PB itu secara alami terdapat dalam bahan pangan seperti daging, telur, padi, dan juga sayuran dalam jumlah yang sangat kecil, sekitar 0 sampai 2,5 mg per kilogram. Nah, ini juga hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
Nah, kemudian kalau di dalam perhiasan dan juga kosmetik, ini pada penelitian Asban tahun 2004, komponen penyusun pada kosmetik itu beberapa masih ditemukan kandungan timbalnya, kandungan PB. Nah, itu kan yang tidak layak ya. Sekarang sudah tidak layak dan juga tidak bisa digunakan karena pembuatan kosmetik itu di Indonesia sudah ditentukan standar SNI, komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam sebuah kosmetik seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian dari Usmani 2015, timbal itu lebih banyak mencemari ataupun orang yang terpapar timbal itu lebih banyak terkena pada anak-anak gitu ya, pada anak-anak. Kemudian UNICEF juga, UNEP dan juga UNEP dalam The Global Dimension of Lead Poisoning tahun 1994 itu mengatakan mendapatkan hasil sekitar 100% darah anak di bawah 2 tahun itu mengandung PB. Jadi banyak sekali mengandung PB yang melampaui nilai ambang batas, yaitu 100 mikrogram per liter. Kemudian data dari US Central Disease Control itu ada 80% darah dari anak usia 3 sampai 5 tahun melebihi nilai ambang batas dari PB. Nah, karena pada dasarnya paparan timbal pada anak-anak itu menyerap lebih banyak, sekitar 50% dibandingkan dengan orang dewasa yang hanya menyerap sekitar 10-15%. Nah, ini kenapa pada penelitian Usmani 2015 ini dia menggambarkan skema ya. Menggambarkan skema bagaimana anak-anak itu dapat terpapar oleh timbal karena sumbernya itu sangat dekat sekali dengan mereka seperti itu. Di mana anak-anak itu yang pertama dia suka mainan gitu. Kemudian dia masih belum tahu mana yang boleh, mana yang tidak, kemudian mana yang aman dan mana yang tidak. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada faktor-faktor lain seperti ada di dalam rumah, kemudian interior, kemudian tanah-tanah yang ada di luar, tanah yang ada di dalam tumbuhan di dalam rumah. Nah, itu beberapa yang terdapat akumulasi PB dari luar itu sebagian besar memang anak-anak tidak tahu, mereka hanya sekedar memegang tanah ataupun melakukan sesuatu hal yang masih belum dipikirkannya gitu ya. Terus kemudian mainan-mainan ini banyak anak-anak kan juga yang mainannya dimakan kayak gitu ya, di mood. Nah, seperti itu faktor-faktor seperti itu yang menyebabkan mereka itu terpaparnya lebih tinggi, sekitar 50% daripada orang dewasa. Sedangkan toksisitas dari timbal sendiri itu dia dapat mempengaruhi ke berbagai sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini pada bagian kanan di situ banyak sekali sistem yang terpengaruhi ya, mulai dari gastrointestinal, hemopitik, kemudian kardiovaskular, sistem saraf pusat, dan juga tepi, reproduksi, dan juga ginjal, dengan menyebabkan beberapa gejala sesuai dengan lokasi sistem yang ada di dalam tubuh kita kayak gitu. Nah, karena dia dapat menyerap dalam sistem peredaran darah yang kemudian dapat diantarkan ke organ-organ tertentu sehingga dapat mengalami efek toksik kayak gitu ya. Dan juga ini gejala yang terjadi, ini akumulasinya, dia dapat menyebabkan anemia, kemandulan, penyakit ginjal, kerusakan saraf, dan juga kematian secara garis besar ya. Nah, kemudian ini ilustrasi bagi orang yang terpapar oleh timbal. Ini pada gambar yang kiri itu susunan dari giginya itu bisa menyebabkan tidak teratur, kemudian seperti ada karang gigi ya, tapi padahal karang gigi. Kemudian warnanya menjadi coklat seperti itu. Kemudian pada gambar bawah itu ilustrasi gambar dari otak yang keracunan timbal gitu, di mana pada bagian tertentu memiliki warna lain ya, warna merah itu karena timbal sendiri dia dapat mempengaruhi
sistem saraf pusat kita. Sifatnya sebagai neurotoksin itu tadi. Nah, kemudian gejala-gejala lainnya itu juga banyak sekali ya, tergantung dari organ target kita yang terkena itu yang mana, sehingga dapat menyebabkan efek toksiknya. Seperti pada skema yang kanan. Nah, bagaimana PB itu masuk ke dalam tubuh? Yang pertama, dia dapat berinteraksi membentuk ikatan kovalen dengan ion fosfat yang ada di dalam protein dan juga asam nukleat penyusun dari protein kita. Pada dasarnya PB atau timbal itu dia memiliki daya ikat yang sangat tinggi atau imunitasnya itu sangat tinggi terhadap eritrosit kita, yaitu sebesar 99%. Nah, sehingga PB ini memiliki efek hematotoksik. Selain dari neurotoksik, dia efeknya juga ke hematologi kita. Gitu. Dia dapat menghambat aktivitas dari enzim levolinat dehidrogenase atau enzim alat ya. Nah, enzim alat ini ada di dalam eritoblas dari sumsum tulang belakang kita. Kemudian kalau enzim tersebut diganggu, itu dapat menyebabkan anemia. Selain itu, PB juga dapat menginhibisi ataupun mengganggu sistem kerja dari enzim piridin 5 nukleotiase. Nah, ini meningkatkan kerapuhan dari eritrosit karena efek dari hematotoksisitas itu tadi. Nah, selain itu, PB juga dapat menginhibisi sistem saraf pada anak-anak. Dia dapat menyebabkan hiperaktivitas, menurunnya daya ingat, dan juga gangguan penglihatan. Kemudian untuk gejala dampaknya pada orang yang terpapar timbal berdasarkan tingkat keracunannya, itu digolongkan menjadi akut, subakut, dan juga kronis. Kalau akut ini memang jarang terjadi ya, karena PB ini lebih banyak proses akumulasi, terpaparnya secara berulang, terus-menerus, dan juga dalam periode waktu yang lama. Jadi banyak sekali gejala pada keracunan yang subakut maupun yang kronis. Kalau subakut ini terulang selama beberapa kali, tetapi periodenya mungkin tidak lama. Mungkin sekitar 1 tahun, 2 tahun, itu termasuk subakut gitu ya, dengan gejala-gejala yang ada di bawah ini. Nah, gejala-gejala yang ada itu lebih banyak memang diperlihatkan pada seperti gerakan-gerakan motorik gitu ya, karena memang pada dasarnya sifatnya neurotoksin itu tadi, seperti kejang, paralisis, kaku otot, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau yang keracunan kronis itu karena pemaparan secara berulang dan dalam periode waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, itu memang lebih banyak terjadi pada orang-orang yang bekerja ataupun berkecimpung di sumber dari timbal, seperti mungkin pada bengkel, orang-orang yang ada di bengkel, kendaraan bermotor, kemudian orang yang bekerja di industri aki mobil, kayak gitu, kemudian atau orang-orang yang bekerja di pom bensin. Nah, itu lebih rawan terjadinya keracunan secara kronis logam dari timbal. Nah, sedangkan untuk analisisnya dari timbal ini, dia dapat dilakukan analisis melalui AAS ya. AAS ini sama seperti metodenya seperti Arsen tadi, Atomic Absorption Spectrophotometer atau spektrofotometer serapan atom, di mana pada prinsipnya sampel akan dipanaskan sampai tingkat atom, tingkat atom, baru setelah itu diabsorpsi dan dideteksi oleh detektor. Seperti pada gambar yang bawah ya, ini skemanya. Jadi ada lampu katoda, kemudian ada apinya. Nah, di mana sampel tersebut akan dipanaskan sampai dia ke tingkat atom. Dari situ maka dia akan masuk ke celah tersebut masuk memantulkan ke monokromator pembiasan cahaya, kemudian dideteksi oleh detektor,
kemudian akan ditampilkan pada layar dengan menunjukkan grafik ya hasil deteksinya. Itu akan terlihat apakah sampel tersebut ada timbal atau tidak. Nah, sedangkan ini tahap analisisnya mulai dari preparasi sampel, otomatis jenis sampel apapun itu pasti harus dipreparasi ya, karena kalau menggunakan instrumen seperti spektrofotometer, kemudian kromatografi, itu kita harus mempreparasi sedemikian rupa sehingga sistem ataupun instrumen itu bisa mendeteksi analit yang ada di dalam sampel. Nah, apabila sampelnya solid atau gitu ya, atau dalam bentuk bongkahan, entah itu spesimen ataupun organ gitu ya, berarti harus dilakukan proses pelarutan dengan asam kuat, kemudian diekstraksi terlebih dahulu agar analitnya itu keluar dari organ ataupun spesimen yang padat. Nah, kalau sampel cair seperti darah, kemudian serum, urin, itu bisa dapat langsung diidentifikasi dengan AAS tanpa dilakukan proses preparasi, proses ekstraksi ya. Mungkin apabila tidak langsung dilakukan pemeriksaan dengan AAS, mungkin biasanya disentrifugasi terlebih dahulu, minimal disentrifuge terlebih dahulu agar pengotor-pengotor sedimen pada urin ataupun kalau darah langsung diambil serumnya itu dapat dideteksi dengan jelas. Nah, ini kalau terutama khusus pada darah, itu dia dapat dilarutkan dengan ultra pure water, dibilas terlebih dahulu ya, dibilas terlebih dahulu, kemudian dilakukan destruksi basah dan juga destruksi kering. Jadi ini tergantung dari metode yang digunakan. Bisa menggunakan salah satu saja. Didestruksi secara basah, yaitu direaksikan dengan suatu oksidator kuat, baru setelah itu dilakukan analisis. Kalau menggunakan destruksi kering itu dengan proses pengabuan. Jadi metode dry aging, proses pengabuan dengan tanur. Nah, kemudian ini ada beberapa gangguan ya. Kalau dalam proses pemeriksaan itu pasti ada beberapa gangguan yang dialami. Nah, jadi seperti gangguan kimia ya berarti senyawa-senyawa yang dapat mengganggu. Kemudian dan juga cara mengatasinya dengan menambahkan suatu senyawa yang dapat menghilangkan zat pengganggu tersebut ataupun bisa menambahkan protective agent atau zat pelindung. Jadi suatu senyawa kimia yang dapat melindungi sampel kita agar pada saat pemeriksaan tidak mengalami error kayak gitu. Kemudian kalau gangguan matriks itu biasanya terdapat zat-zat pengotor yang ikut masuk ya, yang ikut masuk ke dalam sampel kita. Nah, itu hal yang harus kita lakukan adalah menambahkan larutan standar atau standar adisi. Kemudian gangguan ionisasi, karena pada dasarnya proses AAS ini adalah proses pembakaran sampel menjadi tahap atom. Kadangkala proses tersebut tidak berlangsung dengan baik. Jadi pada proses itu terdapat ion yang terbentuk yang seharusnya dia tidak muncul kayak gitu. Nah, berarti harus ditambahkan suatu larutan yang dapat menghilangkan gangguan pembentukan ion. Nah, kemudian absorpsi background ya berarti pada tahap proses absorpsi pada saat setelah proses pembakaran gitu ya. Nah, kemudian ini prosedur pemeriksaannya secara langsung ya, secara SOP. Yang pertama, kita harus menggunakan ataupun membuat larutan standar terlebih dahulu. Jadi larutan standar ini digunakan karena pada dasarnya spektrofotometri itu pasti harus menggunakan larutan standar. Jadi sebelum kita mengidentifikasi sampel, kita harus membuat larutan standar kita terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita membuat larutan serinya. Jadi setelah kita tentukan konsentrasi dari larutan standar itu berapa, di sini disebutkan adalah 100 ppm.
maka kita membuat larutan seri dari larutan standar kita. Nah, larutan seri ini normalnya adalah sejumlah 5 larutan seri dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, kita ukur pada panjang gelombang 283 nanometer, kemudian kita melakukan preparasi sampel seperti yang ada di slide tadi ya, preparasinya harus diapain dulu, kemudian didestruksi, diekstraksi, sehingga kita mendapatkan sampel dengan analit yang murni. Kemudian pembuatan kurva kalibrasi, jadi pembuatan kurva kalibrasi ini berdasarkan dari larutan standar yang telah kita buat tadi, dari larutan seri, kemudian kita periksa satu-satu dari 5 jenis tersebut, sehingga akan didapatkan kurva kalibrasi. Nah, kurva kalibrasi ini digunakan untuk menghitung kadar dari sampel kita itu berapa. Jadi kalau kita tidak memeriksa larutan standar, kalau kita tidak membuat kurva kalibrasi, maka ya kita tidak bisa menghitung kadar dari sampel kita. Karena keduanya ini sangat berhubungan sekali. Baru setelah itu kita melakukan uji sampel. Nah, uji sampel ini diukur pada panjang gelombang yang sama dengan larutan standar. Kemudian menggunakan lampu holo katoda PB, ini kalau memang menggunakan AAS, lampunya harus sesuai ya, harus sesuai. Kemudian katoda yang digunakan kalau kita mengukur timbal ya berarti katodanya PB. Kemudian gas pembakarnya adalah jenis asetilen dan juga gas oksidan udara. Jadi gas pembakar ini yang membakar menuju tahap atomisasi itu tadi. Karena kalau kita menggunakan AAS harus sesuai dengan sampel pemeriksaan kita. Jadi belum tentu sampel istilahnya analit lain itu juga sama dengan seperti ini. Menggunakan lampu holo, katoda, kemudian gas pembakar, itu tidak selalu sama. Seumpama kalau saya memeriksa arsen menggunakan AAS. Nah, lampu dan juga gas pembakar yang digunakan belum tentu sama. Kayak gitu. Jadi tergantung. Nah, itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sini. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Slide-nya juga sudah selesai. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk ada. Tuh, mau bertanya. Iya, ada yang bertanya. Silakan. Iya. Bu, kalau misalnya tuh air minumnya terkandung kadar arsen ya, tetapi air minum itu sudah melalui tahap pengolahan dengan baik, Bu, mungkin seperti perebusan. Itu apa mengurangi nilai ambang batas dari kadar arsen ya, Bu? Atau masih tetap di situ? Oh, air gini ya, maksudnya air yang sudah dipanaskan gitu ya. Iya. Nah, jadi kita lihat dulu aja air yang sudah kita panaskan ini sumbernya dari mana. Kita ambil dari mana? Dari air PDAM kah, atau dari air sumur, atau dari air mineral seperti dari air galon kemudian kita panaskan kayak gitu. Karena kalau seumpama kita memanaskan air yang berasal dari sumur gitu ya, di mana kita tidak tahu di dalam sumur tersebut air sumur kita itu tercemar arsen atau tidak. Nah, proses pemanasan air itu sebenarnya kan hanya membunuh bakteri-bakteri saja, bakteri-bakteri yang ada di dalam air. Itu dibunuh dengan cara proses pemanasan. Tetapi pencemaran logam seperti arsen itu tidak akan hilang. Justru bisa jadi kadarnya semakin pekat, karena kalau proses pemanasan itu kan biasanya volume air akan berkurang, sehingga konsentrasi dari suatu arsen itu yang awalnya encer jadi semakin pekat kayak gitu. Jadi memang kalau kita memasak air, memang kalau kita semua ragu gitu ya, jangan mengambil air dari sumur kayak gitu. Terutama orang yang tinggalnya di daerah itu ya, daerah pertambangan, daerah industri yang rawan tercemar air tanahnya. Kalau kita ingin membuat masak dengan air, ya mending kita ambil air dari air galon kita aja gitu, atau PDAM. Setidaknya PDAM itu kan
sudah melalui proses filterisasi yang bertahap kayak gitu. Difilter berdasarkan bakterinya, difilter berdasarkan pencemaran logamnya, dan juga difilter berdasarkan macam-macam kayak gitu. Ya. Gimana? Terima kasih. Iya. Jadi jadi memang amannya itu kalau kita memasak air itu jangan ambil air sumur gitu. Karena berdasarkan penelitian, jadi kalau kita memanaskan air, dia hanya membulari. Tetapi kalau pencemaran logam berat, itu juga justru dia semakin berbahaya apabila air tersebut dipanaskan. Karena kadarnya bisa semakin pekat, meningkat kayak gitu. Lagi yang ingin ditanyakan sampai sini? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tadi yang arsen kan dia timbul gejala ketika sudah terakumulasi gitu. Maksudnya sudah banyak di dalam tubuh baru timbul gejala. Kalau misalnya terpapar satu kali, apakah bisa timbul gejala? Terus kalau penanganan pertamanya biasanya bagaimana? Kalau terpapar satu kali itu dilihat lagi dari kadar dari arsen yang ada di lingkungan kita ya. Jadi kalau seumpama di dalam air arsennya itu sangat tinggi, seperti kasus di Bangladesh tadi, sampai 3.400 mikrogram per liter, itu bisa jadi mungkin efeknya akan terjadi. Seperti ya, biasanya efek awal itu kan seperti muntah, lemah, pingsan, dan lain-lain kayak gitu. Kemudian baru dideteksi lebih lanjut. Tetapi kalau kadar arsen yang ada di dalam air itu sangat rendah, meskipun terpapar sekali, itu masih aman ya, karena arsen itu kan memang normal di dalam air dengan kadar yang sangat kecil sekali gitu, yang sangat kecil sekali. Nah, pengecualian bagi kasus yang ada karena di India itu dia kan masih negara berkembang, kemudian teknologi masih belum maju, dan juga banyak sekali industri pertambangan yang ada di sana, sehingga mencemari air tanah mereka. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Kalau berdasarkan dari, seumpama katakanlah hasil laboratorium menunjukkan bahwa kita keracunan arsen, gitu ya, pasti akan ada terapi-terapi tertentu. Jadi kalau orang yang keracunan logam berat itu lebih banyak terapinya dengan menambahkan senyawa kimia yang dapat menarik logam tersebut. Istilahnya adalah agen pengkelat, sehingga dia dapat membentuk ikatan ditarik. Jadi justru ditambahkan senyawa kimia yang dapat mengikat logam berat itu tadi, sehingga dapat dikeluarkan oleh tubuh gitu. Jadi ya treatmentnya ya berdasarkan tindakan medis ya. Kalau seumpama memang sudah dihasil labkan itu positif logam berat. Ya tindak biasanya itu tadi dengan senyawa yang dapat mengikat logam berat. Kita ditambahkan senyawa kimia di dalam tubuh kita kayak gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi mungkin itu ya. Mungkin ada lagi dari sini yang ingin ditanyakan. Ibu, Mia mau bertanya. Oke, silahkan ya Nur. Kalau arsen tadi kan kalau misalkan direbus, itu kan lebih pekat ya Bu jadinya. Nah, kalau sedangkan di desa itu kan itu kan banyak Bu yang kayak nggak tawar sama air galon. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana Bu? Nggak tawar sama? Air galon. Kan banyak tuh Bu, kayak misalkan kayak misalnya kalau minum air galon tuh nanti malah jadi pusing kayak gini, kayak gitu. Gitu. Ya, ada cirinya ya di daerah-daerah tertentu memang. Ya memang sulit ya gitu. Sebenarnya gini, kita tinjau lagi berdasarkan dari sumber arsen. Sumber arsen ini memang kebanyakan ada di mana gitu ya.
memang memang tadi setelah disebutkan bahwa arsen itu ada di alam kita secara natural. Tetapi penyumbang terbesar dari arsen sendiri itu adalah yang pertama ada aktivitas pertambangan. Tambangan, kemudian gunung berapi, proses kebakaran hutan, dan juga industri kayak gitu. Nah, jadi itu yang dapat menyebabkan tingginya kadar arsen yang ada di dalam air tanah gitu. Tetapi kalau lokasi dari kita ini masih aman gitu ya, kalau kita lihat di Indonesia ini khususnya proses pertambangan itu mungkin hanya sedikit sekali lokasinya. Mungkin ada beberapa di Indonesia bagian timur. Kalau di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ini kan masih sedikit gitu ya. Nah itu masih aman gitu, nggak masalah gitu. Karena tadi dikatakan bahwa 10 ppb itu kayak 3 tetes pipet kita netesi kolam renang. Itu adalah 10 ppb. Nah itu kan sangat sedikit sekali dan itu masih aman gitu. Nggak masalah, nggak apa-apa saja gitu loh. Jadi kalau lebih dari itu yang berbahaya. Nah, banyaknya sumber arsen itu ya karena sumber-sumber pertambangan itu tadi. Jadi mungkin yang tinggalnya di dekat pertambangan seperti di Indonesia Timur, pertambangan emas dan lain-lain itu mungkin yang harus lebih diwaspadai. Jangan sampai kita mengkonsumsi air tanahnya, kita konsumsi air galon saja ataupun air dari pemerintah seperti AM dan lain-lain itu. Gitu. Jadi menurut saya kalau di Indonesia sih karena memang belum ada kasus ya, jadi nggak masalah gitu. Kalau tadi kan di peta dunia yang ditampilkan itu kan memang kebanyakan di Asia itu ada ya karena faktor malnutrisi dan lain-lain. Kemudian malah di Amerika dengan negara yang sangat berkembang itu kasusnya juga sangat banyak. Nah kalau di Amerika itu memang banyak sekali akibat dari hasil industri itu yang dapat mencemari air tanah mereka kayak gitu. Tapi memang amannya sih kalau ya itu tadi logikanya air yang dipanaskan itu memang dapat memekatkan senyawa yang ada di air tersebut gitu. Maksudnya senyawa yang ada di air itu ya seperti cemaran-cemaran logam gitu. Sama seperti kita pada saat memanaskan air ya, memanaskan air bikin jamu dari daun-daunan. Nah, itu kan biasanya kita harus memanaskan sampai volumenya setengah baru diminumkan kalau jamu-jamuan kayak gitu. Nah, itu kenapa? Karena supaya pekat. Jadi proses pemanasan itu akan semakin memekat logam dari air tanah tersebut kayak gitu. Jadi air tanah dengan air permukaan itu beda ya. Mungkin kalau kita belajar lagi geografi, lapisan tanah itu kan macam-macam gitu. Ada yang dinamakan sebagai air tanah dan juga air permukaan. Jadi air permukaan itu bukan seperti air yang menggenangi permukaan, tetapi sumur itu juga masih termasuk air permukaan. Kemudian air tanah itu masih lebih dalam lagi daripada air sumur. Nah, jadi itu yang secara natural ataupun alami adanya kandungan arsen di dalam bumi kita gitu ya. Karena proses batuan-batuan seperti itu. Nah, air tanah tersebut memang dapat mencemari air permukaan dengan proses-proses alami ya seperti erupsi itu tadi, proses pertambangan dan lain-lain yang sehingga istilahnya dapat bocor gitu ya, dapat bocor ke air permukaan. Gitu. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, mungkin cukup itu ya. Ini sudah jam 10.12. Nanti silakan absen jangan lupa yang pertama. Kemudian yang kedua, akan ada tugas dari pertemuan hari ini. Nanti silakan dicek di GC. Nah, di GC nanti akan saya cantumkan ada 2 jurnal terkait dengan arsen dan juga timbal, proses toksisitas dan juga penentuan arsen, komponen arsen yang ada di dalam tubuh. Nanti silakan dibuat ulasan, karena jurnal yang saya cantumkan adalah jurnal review, artikel review.
Jadi nanti silakan diulas dua jenis jurnal tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan saya tuliskan di situ. Seperti itu ya. Jadi ulasan di sini ini bukan berarti hasil terjemahan dari jurnal, tetapi adalah rangkuman ya, ulasan kalian terkait dengan analisis timbal dan juga arsen ini seperti apa, toksisitas dari timbal itu kayak gimana di dalam tubuh dan lain-lain seperti itu. Oke, mungkin bisa di SS dulu ya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Kameranya dinyalakan terlebih dahulu, yang lainnya. Sudah? Yayu Sofia, Putri Ayu, Adinda, Malprin Andre, silakan dinyalakan. Sudah ya, silakan di SS bisa dibantu. Saya bantu untuk screenshot ya, Bu. Ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sampun, Bu. Sudah? Oke. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dicek tugasnya. Kemungkinan pengumpulan tugasnya itu adalah setelah UTS, kayak gitu. Dan dipelajari materi-materi yang telah diberikan agar UTS-nya bisa dapat bagus kayak gitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri sampai sini. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Pre. Terima kasih semuanya.